saya tahu ini ibadah yang kedua kalinya setelah pindah dari Moi beribadah KTM di tempat ini. Berapa banyak yang bersuka cita kita boleh ada di tempat ini? Boleh sekali lagi lambaikan tangannya. Saat ini saya merasa sungguh dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Kalau di Moi dulu saya merasa jauh banget Bapak Ibu Saudara ada di depan saya. Tapi saat ini dekat. Tapi sayangnya Bapak Ibu memilih untuk di belakang. Padahal depan saya masih kosong loh Bapak Ibu Saudara. Tapi nggak apa-apa kalau memang itu membuat Bapak Ibu nyaman, tidak mengurangi hadirat Tuhan. Tapi dengan lebih bersuka cita lagi kalau boleh maju ke depan. Mari yuk sama-sama kita mau siapkan hati kita, sama-sama yuk kita bangkit berdiri terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Boleh tengok kanan kiri kita, di sini kita boleh bebas, kita berfellowship. Nggak usah kaku-kaku Bapak Ibu Saudara, tapi biarlah di ibadah KTM ini yuk sama-sama kita saling tegur sapa. Kabarnya luar biasa Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus baik buat engkau dan saya. Oke, kita kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita sudah siapkan hati kita memilih datang di tempat ini. Kita mau sama-sama, karena kita tahu kita nggak cukup hanya ibadah hari Minggu. Kita ada di tempat ini karena kita punya kerinduan yang sama, kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Kita terus diajar, kita terus dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Ya sama-sama tundukkan kepala, kita mau satukan hati kita dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, satu hari lagi kami boleh jalani bersama dengan Engkau Tuhan. Dalam segala kegiatan kami dari pagi hari, bahkan siang sampai malam ini kami menyelesaikan segala aktivitas kegiatan kami dan kami memilih untuk ada datang di tempat ini Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami. Biar di 2 jam ke depan Tuhan, bukan ibadah yang sia-sia, bukan ibadah yang tidak memberi dampak, tapi biarlah ibadah malam hari ini ada sesuatu yang kami dapat, ada sesuatu yang kami raih, ada satu yang kami temukan, yaitu pribadi Yesus dalam hidup kami, sehingga kami diubahkan, kami dibentuk, kami diajar lebih lagi lewat kebenaran firman-Mu. Bahkan saat kami memuji menyembah-Mu, kami percaya hadirat Tuhan memenuhi tempat ini, hadirat Tuhan memenuhi gedung ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan malam hari ini, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang punya masalah pergumulan, ada jalan keluar bagi setiap kami, ada pintu yang terbuka, ada kuasa Tuhan yang menjawab setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini pujian kami, ini penyembahan kami berikan bagi Engkau Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi sama-sama. Yesus,
kasih Kau ada bersama dengan kami di tengah-tengah kami Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, mengalir jamahan-Mu atas setiap kami. Kami tinggikan, kami agungkan. Bagi-Mu segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yang siap bernyanyi bersuka cita bagi Engkau, kami katakan bersama-sama. Amin, 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 amin. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih baik lagi buat Tuhan kita. Katakan Tuhan, haleluya. Kita masuk berbakti Tuhan, kita bersyukur. Pujian ini mengatakan dia girangkanku. Saya percaya setiap kita dipenuhi sukacita. Amin. Sekalipun pakai masker, beberapa dari Bapak Ibu Saudara boleh tengok kanan kiri, kasih senyum yang terbaik buat kiri kanan. Karena dia girangkan kami semua. Haleluya. Terima teruskan nyanyi bagi Tuhan kami yang dahsyat. Haleluya.
Tinggikan Engkau, kami percaya kuasa-Mu terus ada di tempat ini Tuhan. Mengalir urapan-Mu, kuasa-Mu di tempat ini lebih dan lebih lagi. Kau bekerja di waktu yang tepat bagi setiap kami. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Thank you Lord Jesus, Jesus. Mari sekali lagi angkat tangan kita sembah Dia. Oralabaya takaralabaya syaraya ralabaya kurialabaya ralabaya syaraya kurialabaya ralabaya ralabu syaralabaya ralabaya ralabaya kurialabaya ralabaya syaraya ralabu kurialabaya takaralabaya Kurialabaya ralabo, kurialabaya ralabaya shena, kiralabaya ralabaya 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 shena, kurialabaya ralabaya 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 shalabaya ralabaya Yesus mendengar lebih dari aku doakan. Yesus menjawab lebih dari aku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari aku doakan. Yesus menjawab lebih dari aku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan selalu Tuhan menjawab. Selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan sekali lagi, selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Asalkan kita izinkan Dia bekerja, Tuhan mau bekerja buat setiap kita. Malam hari ini buka hati lebih lagi. Amin.
Bapa, kami mengucap syukur dan biarlah mulut bibir kami selalu penuh dengan ucapan syukur. Karena apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sangat amat baik sekali. Tuhan, Engkau selalu memberikan kepada kami perkara-perkara yang jauh melebihi dari apa yang kami doakan. Bahkan kami percaya kalau saat ini doa kami pun mungkin masih belum terjawab, seakan-akan Tuhan gak bekerja menjawab doa kami, tapi kami yakin Tuhan lagi bekerja walaupun sepertinya tidak kelihatan, karena Tuhan mengerjakan sesuatu yang sempurna untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami rindu sekali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba percaya hamba hanya alat-Mu saja untuk menyampaikan firman-Mu. Hari ini Tuhan, biarlah setiap kami boleh mendengar firman Tuhan dengan telinga hati kami, sehingga sungguh-sungguh apa yang disampaikan bisa merubah kehidupan kami semakin hari semakin lebih baik, semakin hari semakin mencapai kesempurnaan, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus Kristus. Sebelum duduk, caleg semuanya katakan gini, kamu paling diberkati di tempat ini. Oke, silakan duduk. Apa kabar jemaat terkasih semuanya? Luar biasa ya. Siapa yang sepanjang seminggu ini diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan. Wih, kita semua ya pasti diberkati ya. Oke, malam hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah utuh gitu ya. Kita tahu ya kalau dibilang utuh itu artinya lengkap, artinya sempurna ya, artinya semua bagiannya tidak ada yang hilang ya, semuanya perfect gitu ya, utuh. Yuk kita mau baca terlebih dahulu dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. Kita keluarkan suara kita ya, ikut baca sama-sama jemaat semuanya. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada amin? Percaya enggak? Satu saat Tuhan Yesus akan datang kepada kita. Amin? Baik, mungkin kita gak pernah tahu waktunya, secara Tuhan Yesus memang sudah datang, atau kita akan dijemput sama Tuhan Yesus. Pasti kan, setiap kita tidak akan ada di tempat ini yang hidup selama-lamanya gitu ya. Dan dikatakan pada kedatangan Tuhan Yesus kita, apa yang harusnya ada di dalam setiap saya dan saudara di tempat ini. Dikatakan harusnya jiwa, tubuh sempurna, roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Dengan kata lain utuh, dengan kata lain lengkap, dengan kata lain whole ya, semuanya. Kalau saya bikin khotbah, saya sering gali dari terjemahan-terjemahan lain supaya kita gampang ya, bisa diperkaya. Dan saya buka dari BIMK dengan ayat yang sama tapi terjemahannya sedikit berbeda. Kita baca yuk sama-sama ya dari BIMK. 1, 2, 3. Semoga Allah sendiri yang memberikan kita sejahtera menjadikan kalian semua yang sungguh-sungguh hidup khusus untuk Allah. Semoga Allah menjaga dirimu seluruhnya, baik roh, jiwa maupun tubuhmu, sehingga tidak ada cacatnya pada waktu Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Amin. Jadi yang Tuhan inginkan kita mengalami yang namanya keutuhan di dalam Tuhan ya. Kata tidak bercacat, kata utuh, kata di tempat ini dikatakan keseluruhan, kalau bahasa Inggrisnya mengalami fullness di dalam Tuhan. Kalau diambil dari bahasa Ibrani-nya itu sozo, S-O-Z-O ya, nggak usah dihafalin nggak apa-apa ya. Sozo artinya apa? Sozo itu artinya begini, ada tahapan-tahapan dari arti sozo. Sozo artinya diselamatkan, kita semua sudah diselamatkan di tempat ini, amin, amin, amin. Setelah diselamatkan, dipulihkan, kita semua sudah dipulihkan di tempat ini, amin ya. Kemudian dipelihara, jadi apa yang udah selamat, apa yang udah pulih, dipelihara terus gitu ya, sampai pada akhirnya komplit, perfect, semuanya sempurna, siap deh ketemu Tuhan. Ada amin? Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan
Dan itu yang diinginkan Tuhan pada saat nanti dia menjemput kita, keadaan kita perfect, sozo, sempurna di hadapan Tuhan. Tapi gimana mau sempurna? Gimana kita mau utuh? Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Bentar-bentar ada masalah, bentar-bentar ada kejadian, bentar-bentar ada godaan, ya kan? Bentar-bentar kita kayak jatuh lagi dalam dosa. Aduh Tuhan, gimana sih kok mau sempurna itu susah banget gitu ya. Tuhan tuh baik banget. Tuhan melakukan apa? Kita buka Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Baca lagi yuk semuanya ya. Udah pernah makan malam belum? Kita makan firman dulu ya. Manusia hidup bukan dari roti ya, tapi dari firman Tuhan ya. Jadi ini makanan kita. Untung belum pada makan, jadinya pasti lapar semuanya. Lapar akan kebenaran. Tapi di luar nanti disiapin nasi goreng ya. Di luar banget sana ya. Oke, kita baca yuk. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi, sebab dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Ada amin? Jadi di tengah-tengah dunia yang bikin kita susah untuk utuh, bikin susah kita untuk menjadi sempurna, Tuhan kasih yang namanya penolong. Tuhan kasih Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dikatakan dunia gak ngerti kalau kita bilang, kita nanya petunjuk Roh Kudus, kita mau berdoa lah. Dunia bilang apaan sih? Mereka gak kenal Roh Kudus. Mereka gak tahu siapa Roh Kudus. Tetapi dikatakan kita kenal Dia. Bahkan bukan cuma kenal kita, Roh Kudus menyertai kita. Dan bahkan dikatakan Roh Kudus ada di dalam kita. Ini harus ditepukin tangan dulu dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita sudah diperlengkapi dengan yang namanya Roh Kudus. Diberikan roh yang menyertai kita. Karena Tuhan bilang, aku tidak akan tinggalkan kita yatim piatu. Nah, perkataan yatim piatu ini yang ingin saya bahas pada malam hari ini. Perkataan yatim piatu ini penting untuk kita ngerti pada malam hari ini. Kenapa? Karena ternyata secara arti biasa aja deh, orang kalau yatim piatu itu artinya dia tidak punya bapak sama ibu, bener ya? Gak sempurna dong. Banyak keluarga kepengen yang sempurna kan, ya kan? Banyak keluarga yang pengen mama papanya masih lengkap, punya anak, punya mantu, punya cucu ya, kayak 5 cucunya ya, segala macam. Tapi nggak setiap orang, ya kan, lengkap keluarganya. Dari kecil mungkin ada yang orang tuanya satu udah meninggal. Kemudian waktu dia SMP atau SMA, mama papanya satu lagi meninggal. Akhirnya benar-benar jadi yatim piatu. Orang yang yatim piatu tidak lengkap. Keluarganya tidak lengkap. Dan apa yang dirasakan bagi orang yang yatim piatu? Yang dirasakan orang yatim piatu itu, dia nggak punya fungsi orang tua yang berfungsi untuk membimbing dia, mengajar dia. Jadi dia kayak dilepas, ya kan? Makanya kadang-kadang mungkin anak yatim piatu begitu udah gede, dia nggak terlalu tahu beda dengan anak yang berasal dari keluarga ada yang ngajar gitu. Yang ini lebih apa ya? Lebih bablas misalnya gitu ya. Karena nggak tahu, aku nggak punya orang tua yang ngajarin. Harusnya nggak boleh begitu ya gitu kan. Kemudian anak yatim piatu itu dia terbatas terima kasih sayang. Karena ya gak ada papa-papa kan. Siapa yang mau nyayangin dia? Apalagi kalau dia anak paling gede, dia harus kasih sayangnya ke adik-adik, kerja keras segala macam. Jadi kurang perhatian. Anak yatim piatu kurang perhatian. Beda sama kita yang lahir dari orang tua lengkap, pasti orang tua kita memperhatikan kita. Anak yatim piatu siapa yang perhatiin? Sekolahnya mau dapat berapa, siapa yang perhatiin? Ya kan? Bajunya itu lagi siapa yang perhatiin? Tapi kalau orang punya orang tua kan dikasih kasih sayang, dikasih perhatian. Anak yatim piatu itu kesepian. Sepi pasti. Pengen, aduh mama, aduh papa. Ya, kalau kita punya orang tua lengkap, saya masih punya anak yang masih kecilan umur 15 tahun, masih glenyok, apa sih bahasa Indonesianya? Bermanja-manja gitu kan. Dia gak kesepian. Kalau dia lagi kesepian di rumah, dia datang ke kamar saya. Mami, temenin aku. Ya udah sini. Ya udah dia ini nggak ngerasa kesepian lagi. Yatim piatu mau kemana? Ya kan?
Nggak mungkin datang ke ibu tetangga kan, tante kan nggak mungkin gitu kan. Jadi dia kesepian. Kemudian orang yatim piatu itu berdampak pada emosinya. Itu secara umum, tapi malam hari ini coba kita bahas. Ketika Tuhan Yesus ngomong begini, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Apakah dia ngomong beneran kepada anak yatim piatu? Apakah murid-muridnya yatim piatu? No. Kita tahu di dalam Alkitab dikasih tahu Yesus pernah kok menyembuhkan keluarga mertua daripada murid-muridnya. Dikasih tahu murid-muridnya ini anaknya siapa, ya kan, si ini bin siapa, ada gitu kan. Berarti mereka bukan yatim piatu. Kok Yesus ngomong gitu yatim piatu? Kenapa? Karena ada yang namanya yatim piatu secara spiritual, yaitu orang yang mengalami ketidaklengkapan di dalam emosinya, ketidaklengkapan di dalam pertumbuhan spiritualnya, ada hambatan di dalamnya yang menjadikan dia sulit untuk menjadi perfect, sulit untuk menjadi utuh di dalam kehidupan. Kita tahu akibat dosa, emang kita udah hancur lah, kita udah gak perfect. Yang tadi sama Tuhan istilahnya perfect, kita diciptakan sebagai manusia yang perfect, karena dosa hancur semuanya. Tapi kemudian Tuhan datang menyelamatkan kita, ya, sehingga kita kembali dibikin sama Tuhan untuk menjadi perfect di dalam kehidupan kita, untuk menjadi utuh. Nah, kita mau belajar. Ternyata banyak orang Kristen, dengarkan ya, orang Kristen, termasuk kita semua yang di tempat ini, yang ternyata hidupnya masih sebagai yatim piatu. Walaupun Tuhan bilang, aku sudah memberikan kepadamu penolong, masih yatim piatu. Dampaknya apa kalau kita itu tidak mengalami keutuhan di dalam Tuhan? Walaupun Tuhan sudah selamatkan kita, tapi ternyata kita nggak utuh. Dampaknya yang pertama adalah, ya, kita sering atau kita memiliki yang namanya mental korban. Kita masih hidup dengan mental kayak nyalain keadaan. Hidupnya tuh masih gini, gara-gara dulu sih papa aku, gara-gara suami aku. Aduh, aku nih korban. Coba, banyak kan kita ngelihat orang-orang Kristen mentalnya bukan pemenang, mentalnya korban. Dia jadi victim gitu kan. Kalau ini dibiarkan dari kecil, ya, mental selalu nyalain keadaan, nyalain orang lain, ini jadi growing, jadi besar. Dan akhirnya jadi terbiasa. Dalam kehidupan selalu merasa dia orang paling tidak berguna, orang paling maaf sial. Dalam kehidupan dia selalu pesta kesedihan. Lihat aku dong, ya aku begini. Gimana mau menang, gimana mau utuh? Ya. Kemudian orang yang tidak punya keutuhan, yang kedua dampaknya adalah orangnya malah bisa kebalikannya. Sifatnya tegaan, kejam, ya. Sifatnya misalnya sama istrinya, tega banget, sama anak-anaknya tega banget. Anak disetrap sana, berdiri, papa nggak mau tahu gitu ya, berdiri sana 2 jam. Anaknya gerak dikit, kamu nambah sekarang jadi 20 jam, gitu ya. Kejam banget. Ada loh orang kayak gitu. Di gereja angkat tangan nyanyi, tapi sampai rumah, ya kan, bisa pukulin istri. Karena dia apa? Luka lama. Luka dari papanya dulu yang mungkin dia belum obatin. Jadi akhirnya dia malah punya hati yang dingin, gak ada belas kasihan sama sekali, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita gak utuh di dalam Tuhan, kita itu malah mau jadi pahlawan kemana-mana untuk menutupi sebenarnya ketidakutuhan kita. Kita mau jadi orang yang baik, kita mau jadi orang yang terlihat, yang menolong orang. Kita lakukan hal baik supaya orang tuh nggak tahu ya, atau nggak menyentuh ke latar belakang kita yang tidak utuh. Ini dampaknya. Nah, untuk itu kita mau belajar. Ternyata banyak saya temui orang-orang Kristen yang sudah menikah pun, ya, sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, menikah lama, masih punya mental atau masih punya ketidakutuhan seperti anak yatim piatu. Coba kita koreksi, ya, karena kita pengen sempurna, utuh. Jangan sampai ini jadi hambatan kita. Yang tadi Tuhan katakan, ketika kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan maunya kita perfect, Tuhan mau kita sembuh, Tuhan mau kita pulih, Tuhan mau kita heal, ya. Apa aja ya ciri-ciri anak yatim piatu secara spiritual? Yang pertama, orang yang tidak utuh ini, ya, yang punya
spirit yatim piatu, itu gampang banget iri hati. Jangan cuma berpikir orang iri hati itu cuma sama yang muda-muda. Iri lihat temannya pergi jalan-jalan, iri ngelihat mungkin suaminya tetangga lebih baik ya daripada suami aku, gitu kan. Suami aku mah cuek orangnya, iri. Kemudian pokoknya gampang banget jealous, gampang banget iri hati sama setiap orang. Bahkan ada orang yang iri hatinya ya bikin dia benci sama keberhasilan orang lain. Coba dicek, ternyata gak cuma yang muda-muda. Kalau iri hati ini kita diamkan, sampai yang tua-tua, sampai oma-oma, sampai opa-opa, saya masih ketemu orang-orang yang iri hati dalam kehidupan mereka. Padahal udah opa atau oma. Misalnya gini, ketemu sesama oma-oma, omanya lagi ceritain cucunya, ya kan? Dia ceritain, ih cucu saya, wah dia iri karena cucunya mungkin, oh cucu saya juara kelas, di sekolahan segala macam. Wah dia langsung merasa iri, kenapa? Karena cucunya gak juara kelas, cuma juara 17 Agustusan, ya kan? Gak sampai juara kelas misalnya. Dan dia mulai rasa iri dan mulai rasa gak suka. Kemudian gak mau negor, kemudian jadi benci sama keberhasilan orang lain. Coba kita cek. Karena yang Tuhan inginkan, semakin hari hidup di dalam Tuhan, kita makin disempurnakan. Kita makin menjadi sempurna. Ada amin, sudah terkasih ya kan? Coba cek, karena iri hati ini penyakit dari zaman dulu. Pertama kali dosa terjadi pun, iri hati akhirnya terjadi. Ingat anak-anaknya Adam dan Hawa, Kain dan Habel, udah mulai itu iri hati, ya kan? Udah benci sekali. Dia untuk lihat Tuhan kalau lebih berkenan sih, wah dia marah, terus gara-gara iri hati dibunuhlah adiknya. Lihat, jangan pikir orang Kristen udah aman karena kita nggak punya iri hati. Banyak di antara kita yang iri hati. Ada yang iri hatinya terselubung. Kalau iri hatinya terselubung, pura-pura baik depan orangnya, muji terus depan orangnya. Wah kamu sih, di belakangnya sebenarnya dia benci sekali sama orang itu. Kasih pujiannya, too much, ya kan? Gitu, datang ke gereja, kamu cakep banget, padahal orangnya biasa-biasa aja, gitu ya. Jadi kamu cakep, kamu kayak bintang film, saya pikir kamu Agnes Monica, gitu kan? Orangnya pikir nggak kayak Agnes Monica, terselubung karena dia sebenarnya benci sekali. Atau ada nggak di tempat kita yang kita tahu orang, saking dia iri hatinya, yang dia lakukan, dia justru terang-terangan nih, dia kalau kasih advice, kasih nasihat, justru supaya orang itu hancur, yang jelek. Udah tahu orangnya misalnya ya sakit, harusnya ke dokter yang lebih baik, dia kasih tunjuk obat yang nggak bakal bisa menyembuhkan, misalnya kayak gitu lah, atau obat yang makin parah. Oh ini bagus, ini obatnya bagus. Karena dia iri hati, dia pengen orangnya tuh cepat-cepat koit gitu, cepat-cepat mati gitu ya, misalnya kayak gitu. Terus dia mencegal, kalau yang masih muda-muda di kantor-kantor itu suka mencegal teman kantornya karena dia iri. Orang Kristen padahal. Saya pernah kan dulu kerja juga sebelum saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Saya sebelum jadi hamba Tuhan, maksudnya sebelum saya kerja di kantor umum gitu ya, itu kebanyakan teman-temannya non-Kristen. Itu cegal-mencegal udah biasa. Tapi yang saya bingung, ketika saya udah masuk di dalam pelayanan, ternyata di gereja pun cegal-mencegal itu ada ternyata. Karena iri hati, gak mau yang satunya lebih sukses, gak mau yang satu kelihatannya lebih bagus segala macam. Wah, ini roh yatim piatu. Ini yang harus kita buang dari kehidupan kita. Karena pada saat ketemu Tuhan kita jadi gak utuh. Karena kita digerogoti oleh yang namanya iri hati di dalam kehidupan. Kita buka yuk ayatnya, Keluaran 20 ayat 17, apa kata Tuhan? Baca lagi ya semuanya ya, dengan suara yang keras, biar orang sebelah kita dengar kita baca. 1, 2, 3. Jangan menginginkan kepunyaan orang lain, rumahnya, istrinya, hamba-hambanya, ternaknya, keledainya, atau apapun yang dimilikinya.
nggak boleh. Ini kalau dibikin ayatnya versi zaman sekarang dikatakan jangan menginginkan kepunyaan orang lain ya. Jangan mau rumahnya, jangan mau pasangan hidupnya, jangan mau supirnya ya. Jangan ngiri sama susternya, jangan ngiri sama pekerjaannya, sama kekayaannya atau apapun juga yang dimiliki oleh orang itu. Lihat zaman sekarang konsumtif kan? Saya lihat ada beberapa di sini yang masih muda-muda. Coba, zaman sekarang kita ditawarin dengan segala macam barang-barang ya di zaman sekarang ini. Itu karena begitu materialistis sekarang. Materai sekali. Kita dikasih lihat barang ini, barang itu lewat sosial media, terus kepengen. Wah, apalagi zaman sekarang buat yang suka makan, enak banget ya dari sosial media. Langsung tuh di Kelapa Gading ada makanan viral apa, kepengen. Kemudian ada yang punya barang ini, kepengen segala macam. Ayo, berhenti untuk iri hati. Iri hati gak akan membawa kita kemana-mana, bahkan iri hati akan membawa kerugian. Kerugiannya apa? Kita baca Amsal 14 ayat 30. Baca yuk, 1, 2, 3. Hati menyenangkan badan. Iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Buat kita yang masih suka iri hati, ya hati-hati akan menggerogoti tulang-tulang kita. Iri hati gak akan membawa kita kemana-mana. Hati harus dijaga, karena hati adalah sumber kehidupan. Biar kelak ketika ketemu dengan Tuhan, hati kita perfect, hati kita utuh. Siapa yang mau beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus? Orang yang punya roh yatim piatu, apalagi yang membuat mereka cacat, yang kita harus segera betulin ya. Yang kedua, ciri-cirinya gampang banget tersinggung. Ayo, siapa di sini yang usianya udah banyak tapi gampang banget tersinggung? Ya, saya udah lama meninggalkan dunia kerja. Saya udah lama meninggalkan dunia sekuler, sekarang saya ada di dalam gereja. Ternyata di dalam gereja lebih banyak yang gampang tersinggung, saudara terkasih ya kan? Dibandingin dulu waktu kerja. Sedikit temannya salah ngomong, udah langsung. Udah gak mau datang lagi ke gereja, gak mau ikut komsel. Saya dengar lagi keluar dari grup lah, ya kan? Cuma gara-gara tersinggung. Berapa banyak di antara kita yang kita menghadapi orang, pasangan hidup kita mungkin, atau kita sendiri kalau kita sadar, puji Tuhan, yang orang gak boleh salah ngomong sedikit. Susah ngomong sama itu orang. Sedikit salah marah, ngamuk segala macam. Ya. Seperti orang berjalan di atas kulit telur. Bisa bayangin kalau kita berjalan di atas telur, ya. Orang jalan di atas telur, kita salah ngomong dikit, kerak. Ya, meledak tuh orang marah. Sedikit kita ngomong salah ke pasangan kita, marah. Sedikit ngomong salah ke anak kita tersinggung. Ya. Sedikit kita ngomong salah ke mama kita tersinggung. Itu udah banyak banget ya sekarang. Ada bapak-bapak, dia itu cerita ya, dulu itu dia adalah orang yang gampang sekali tersinggung. Kalau nyetir mobil, dia cerita dia nyetir mobil, kalau dipepet sama mobil lain, dia langsung buka jendela. Terus dia langsung teriak mepet dia atau motor segala macam. Kayaknya saya udah pernah cerita deh di sini, di yang dulu ya. Karena saya itu keresahan banget waktu itu bapak itu cerita, lucu banget dia cerita. Terus saya tuh gampang banget tersinggung. Saya dipepet sama motor, saya langsung buka jendela, saya keluarin kepala saya teriak, bonet loh. Maaf ya saudara ya, ini si bapak yang ngomong bukan saya ya. Gitu. Terus udah nyetir lagi, tersinggung lagi, monyet loh. Sampai akhirnya dia mulai belajar ya kebenaran firman Tuhan dan dia bilang, Tuhan rubah aku dong Tuhan. Roh Kudus Engkau kan penolong, kasih aku penguasaan diri dong. Nah kemudian udah setelah berapa kalinya dipepet lagi, ada motor atau diklaksonin mobil, dia mau buka jendela, gak jadi. Udah Tuhan Yesus tolong Roh Kudus gitu ya, gak jadi ngatain orang segala macam. Dia bilang, berhasil loh, sukses, jendela tidak dibuka kata dia, mulutnya ditahan. Tiba-tiba dia kaget, jendela di belakang yang dibuka, anaknya umur 9 yang teriak, monyet loh, katanya gitu sekarang. Ya, ternyata nurun ke anaknya gitu ya. Firman Tuhan bilang apa? Tentang orang yang gampang sekali tersinggung. Kita buka Amsal 12 ayat 16, baca lagi ya semuanya ya. Kita tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. 1, 2, 3.
Kalau orang bodoh tersinggung, saat itu juga ia menyatakan sakit hatinya tuh, langsung. Kalau orang yang sedikit aja cepat tersinggung, firman Tuhan bilang orang bodoh. Kita nggak mau dong dibilang orang bodoh ya, tapi kita mau dibilang bijaksana. Tapi orang bijaksana tidak peduli bila dicela. Orang yang makin utuh, makin perfect, makin sempurna di dalam Tuhan, Anda akan bertumbuh secara spiritual, kedewasaan rohaninya. Sehingga sekalipun ada orang yang menyinggung kita, kita tidak seperti orang bodoh. Gak langsung ceplos keluarin, apa lo? Ya kan? Langsung gak bisa. Pokoknya harus menang. Dulu gitu kan mungkin kita gak mau kalah sama orang. Apalagi kalau tersinggung, ayo duduk sini kita selesaikan. Tapi sekarang saya percaya perjalanan hidup kita oleh Tuhan dibentuk untuk semakin sempurna menyerupai Kristus. Ada amin? Saudara harus punya patokan. Contoh teladan kita adalah Kristus. Kalau Anda mau melakukan sesuatu, Anda cek and recheck. Tuhan Yesus lakukan apa dalam kondisi yang sama seperti saya alami. Tuhan Yesus pernah nggak dikata-katain orang? Pernah. Tuhan Yesus pernah nggak ada orang yang menyinggung hatinya dia? Pernah. Tuhan Yesus ngapain pada saat dia disinggung sama orang? Pernah. Tidak peduli bila dicela. Udah sampai situ belum kita? Patokannya harus Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga mau di kantor, di rumah, di marketplace, di mana aja, kita akan semakin dewasa, tidak gampang tersinggung. Amin. Tepuk tangan dia sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus ya. Sekarang kita lihat kan kasus-kasus bentar-bentar orang tersinggung bunuh, ngeri ya. Orang tersinggung kata-katanya katanya ngatain dia apa misalnya kayak gitu, pegawai nyonyanya mungkin marah-marah, kamu gak bener gini-gini, bunuh ya. Bodoh, habis itu ketangkap polisi. Habis ketangkap polisi masuk penjara at least 20 tahun, hancur hidupnya. Begitu keluar penjara susah untuk dapat kerja, udah hilang 20 tahun, makanya Tuhan bilang bodoh. Ayo saudara, biarlah kita semakin hari semakin bijaksana. Yang mau tepuk tangan lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kebalikannya kalau kita udah dipenuhi Roh Kudus, kita gak gampang tersinggung karena kita punya penguasaan diri. Ya, tahan. Walaupun kayaknya aduh kurang ajar banget tuh orang ngomongnya, tapi kita keluarinnya apa? Puji Tuhan, berkati dia Tuhan, karena dia yatim piatu, saya lengkap, saya punya Bapa di surga. Amin. Ya, dan Bapa kita adalah Bapa yang baik. Oke, yang ketiga, kalau punya roh yatim piatu, ciri ketiga ya adalah suka berbohong dan mengarang cerita. Saya pikir cuma anak kecil yang suka bohong. Saya pikir cuma penipu di luar sana yang suka bohong. Ya ampun, ternyata di dalam gereja orang Kristen ada juga yang suka bohong, sudah dikasih. Beberapa saat yang lalu ada orang konseling sama saya karena ditipu ya oleh orang Kristen. Dibohongin katanya, habis semuanya oleh orang Kristen. Beberapa saat yang lalu ada lagi teman saya cerita bahwa dia lagi minta suruh doain seseorang, katakan Puan, ya seorang perempuan namanya A. Dia bilang, aku lagi disuruh mendoain si Ani katanya. Kenapa? Kasihan, tapi aku juga sebel sama dia. Kenapa? Saya tanya. Soalnya dia itu lagi dicari-cari orang. Dia orang Kristen, tapi dia lagi nipu lariin uang orang 3 miliar katanya, orang Kristen. Jadi dia lagi datang ke saya dan bilang, doain dong biar Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Katanya habis nipu orang, katanya minta tolong. Kata dia gitu ya, kata teman saya. Orang Kristen, orang yang yatim piatu secara spiritual, berbohong, nempel terus, even sampai tua, walaupun udah datang ke gereja. Sudah terkasih, waktu kita ketemu dengan Tuhan, ini salah satu kecacatan kita, perbaiki. Supaya mulut kita tuh jangan suka bohong. Zaman sekarang paling gampang kalau ditanya, udah jalan belum? Padahal masih di rumah, lagi jajan sama temennya di mall. OTW, ya kan? OTW dari mana? Dari kamar ke kamar mandi, ternyata baru mau siap-siap gitu ya. Bohong udah lancar, karena bohong kecil, lama-lama jadi biasa gitu ya. Terus kalau enggak juga,
Orang yang cacat spiritualnya, cacat emosinya, suka ngarang cerita. Cerita ini bikin heboh. Kalau cerita tuh ditambahin 50% gitu ya. Biar orang terpesona segala macam. Kita di dalam Tuhan tidak ada lagi yang perlu ditambah-tambahin. Kita adalah sebagaimana kita ada. Karena apapun kebohongan, kegelapan tidak ada lagi dalam diri kita. Karena ketika Tuhan sudah hadir dalam hidup kita, kita adalah terang-terangnya Tuhan. Semua yang kita bohongi atau apa yang kita umpetin, semuanya akan terlihat. Amin saudara. Tepuk tangannya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara sampai hari ini masih suka bohong, siapakah yang menikmati kebohonganmu? Siapakah yang menikmati dan suka banget Anda jadi orang pembohong? Tidak lain tidak heran adalah bapak si pembohong. Siapa bapak si pembohong? Iblis. Karena si bapak kan bilang, anak gue, ya kan? Anak gue hebat banget, makin hari bohongnya makin mantep, ya kan? Ke gereja boleh, bapaknya bilang boleh, ke gereja sana nggak dilarang. Bahkan dibangunin pagi-pagi sama Tuhan. Ada bapak-bapak loh, kesaksian 40 tahun ikut Tuhan. Dan sejak dia ikut Tuhan, dia pasang yang namanya wakernya dia selalu jam 4 pagi untuk berdoa. Dia bilang, tidak pernah sejak saya ikut Tuhan. Ini bapak udah tua ya cerita. Sejak saya ikut Tuhan, saya pasang waker jam 4 pagi. Tidak pernah satu hari pun bolong dalam hidup saya. Selalu saya bangun pagi jam 4 saya berdoa. Tapi satu kali kata dia, saya mimpi. Di dalam mimpinya iblis bangunin saya. Bangun, doa udah jam 4. Dia kaget, dia kebangun. Waktu dia lihat wakernya jam 4:05. Wakernya gak bunyi, baterainya habis ternyata kata si bapak. Tapi dia mikir, kenapa iblis yang bangunin saya? Kok di dalam mimpi serem banget iblis yang bangunin saya? Dan disitu dia disadarkan waktu dia berdoa, dalam waktu 2 minggu dia katakan, Tuhan kasih pencerahan kepada dia. Dan berkata, iya, karena kamu berdoa hanya sebagai kewajiban. Jam 4 doa kayaknya udah bangga, jam 4 berdoa. Tapi tidak ada relationship yang sesungguhnya sama Tuhan dan tidak taat melakukan kehendak Tuhan. Iblis senang tepuk tangan kalau kita bohong ya. Yohanes 8 ayat 44 kita baca yuk. 1, 2, 3. Iblislah. Yuk baca lagi ya. 1, 2, 3. Iblislah bapakmu dan kalian mau menuruti kemauan bapakmu. Sedari permulaan iblis itu pembunuh. Dia tidak pernah memihak kebenaran sebab tidak ada kebenaran padanya. Kalau ia berdosa, itu wajar. Karena dia sudah begitu sifatnya, dia pendusta dan asal segala dusta. Kalau kita jadi wajarkan kedustaan dalam kehidupan kita, kita anak iblis. Anak Tuhan, berbohong tidak wajar. Anak Tuhan berbohong gak enak. Anak Tuhan berbohong, Roh Kudus akan berbisik dalam kehidupan kita. Don't do it, stop, jangan berbohong. Jangan gelisah sepanjang hari, gak ada damai sejahtera. Kita mau ketemu Tuhan perfect, hari ini perbaiki. Yang masih suka bohong, yang masih suka ceritanya heboh-heboh ya kan, penuh dengan kebohongan, minta ampun kepada Tuhan. Supaya hidup kita jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Beri tepuk tangan yuk buat kita Yesus Kristus. Amsal 12 ayat 19, kalau kita mau hidup dengan kebenaran, gak bohong, ini dia ya. Tuhan bilang, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Anda mungkin bohong dan Anda hari itu dapat berkat dari kebohongan kita, tapi ingatlah kebohongan itu hanya untuk sekejap mata. Berkatmu hanya sekejap mata. Tetapi kalau kita jujur, bibir kita mengatakan kebenaran, Tuhan bilang, walaupun berkatnya kecil, tetapi tetap untuk selama-lamanya. Amin, saudara terkasih. Mendingan sekali bohong dapat uang 1 juta, atau hidup benar dapat uang 10.000 tetapi selama-lamanya. 10.000 selama-lamanya dong. Hari ini 10.000, besok 10.000. Waduh, dihitung-hitung akhir bulan 30 hari, 10.000 kali 30 hari berapa? Ih, gak ada yang jawab. Udah pada lapar soalnya ya kan. 300.000, bener gak ya kan? Dikali lagi, ya kan bulan depannya lagi 300.000 lagi. Tapi terus sampai umur kita 50 tahun ke depan berapa juta?
dibandingin 1 juta tapi sekali aja. Banyak kita cuma ngejar 1 juta sekali dan akhirnya hidupnya habis itu gak dapet duit istilahnya gitu ya. Tapi ayo, jadilah orang yang jujur. Yang terakhir, kalau kita mau perfect, mau utuh seperti yang Tuhan inginkan, ya, coba cari introspeksi diri kita. Mungkin ada kecacatan atau roh yatim piatu yang keempat, itu kita kalau melakukan kegiatan atau pekerjaan supaya kita dikasihi, diakui dan dipuji sama orang. Ada orang yang mencari pujian sehingga dia lakukan di depan orang untuk dapat aplaus dari manusia. Gak perlu saudara, kalau udah dewasa rohani, apapun yang kita lakukan bukan supaya dapat pujian dari manusia, karena yang kita kejar adalah pujian daripada Tuhan. Amin saudara. Ayatnya kita baca yuk, Yohanes 5 ayat 44. 1, 2, 3. Bagaimana kalian dapat percaya kalau kalian mencari pujian dari sesamamu dan tidak berusaha mencari pujian dari Allah yang esa? Orang yang cari pujian dari sesama tidak akan dipercaya oleh Tuhan. Tetapi orang yang mencari pujian dari Tuhan, kita akan terus mendapatkan kepercayaan lebih dan lebih lagi. Kenapa harus cari pujian dari Tuhan? Karena ini dia, Yohanes 3 ayat 30, baca yuk, 1, 2, 3. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Jadi yang di tempat ini, Tuhan izinkan pelayanan, di tempat ini, apapun bentuk pelayanan kita lakukan pelayanan bukan supaya kita dipuji orang, bukan supaya kita dikasihi Tuhan. Kita nggak pelayanan juga kita dikasihi Tuhan kok, udah, amin saudara terkasih. Tapi karena kita sayang Tuhan, ya, karena kita mengasihi Tuhan, kita mau sayang Dia dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Zaman sekarang orang suka cari atensi dari dunia, ya, apalagi yang muda-muda ya. Kalau kita yang mungkin udah lanjut usia kita lebih bijaksana, tapi yang muda-muda tuh, aduh, kita makanya harus berdoa buat yang udah lanjut usia, berdoa untuk generasi ke depan. Generasi ke depan challenge-nya gede sekali dibandingkan dengan generasinya yang mungkin yang lebih usia tua gitu. Mereka kasihan, sekarang lihat bebas, teknologi berkembang luar biasa. Anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita, generasi-generasi penerus ke depan itu yang dicari bangun tidur pun HP, yang dilihat itu HP, yang di scrolling itu HP ya. Ada TikTok lah, ada Instagram lah. Dan akhirnya ya mereka cari pujian dari dunia. Saya baca di China ada influencer ikutan challenge ya secara live. Dengan apa? Dengan minum 7 botol minuman keras ya. Ada fotonya deh kayaknya. Oh sorry. Oh ini tadi yang bohong kan? Bukan yang ini. Yang di China nih. Influencer China tewas usai live streaming minum. Nanti waktu lagi live streaming itu semua orang chatting kan. Hebat, waduh udah 2 botol, hebat. Botol ketiga luar biasa. Wow, makin minum. Kenapa dia chattingnya dari manusia? Habis minum 7, sukses. Wah, orang pada bilang hebat. 12 jam kemudian koit mati, ya kan? Untuk apa? Karena cari pujian dari manusia. Terus apa lagi? Saya baca lagi. Ada juga di Amerika namanya Benadryl Challenge. Benadryl itu ada pil Benadryl ya. Ada obat namanya Benadryl. Itu kalau diminum orang halusinasi. Jadi sambil live minum obat terus mulai ngawur ngomongnya, wah kayaknya yang nge-like makin banyak, tambah follower. Ini anak ikut-ikutan mati juga. Umur 13 tahun bayangin ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi orang namanya blackout challenge, scarf games challenge. Pakai scarf itu dicekek. Kemudian kan udara nggak bisa naik ke otak kan, pingsan gitu. Jadi ada itu di videoin pakai live segala macam. Lah kalau cuma pingsan, yang lewat udah banyak akhirnya melebihi pingsan, langsung masuk ke kuburan. Ya, demi apa? Atensi dunia, demi tepuk tangan, aplaus daripada dunia. Kita nggak seperti begitu. Sekali lagi, tanpa kita lakukan yang aneh-aneh, Tuhan udah sayang sama kita. Tuhan udah mengasihi kita kok. Lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan apa yang menyenangkan hati manusia. Kita udah divalidasi sama Tuhan, ada amin. Jadi kita lihat cacat-cacat ini ya,
Hari ini saya bagikan 4 ya. Cacat-cacat ini coba kita cek and recheck, karena ini yang setiap hari ya, yang ada dalam kehidupan kita, dan itu godaan kita. Saya ikut sebagai hamba Tuhan ya, saya harus jaga. Saya mau semakin hari saya semakin pulih. Tapi kan pasti macam-macam aja kan, ada aja yang bikin aduh FOMO ya kan, feeling of missing out gitu kan, kayak aduh kepengen juga, hati-hati, iri hati, jaga lagi. Enggak, itu kan berkatnya dia, udah aku gak mau. Kita itu ditantang dengan 4 ini sehari dalam kehidupan kita. Kita ditantang untuk gampang tersinggung, gampang marah, kita ditantang untuk berbohong, kita ditantang untuk melakukan kegiatan supaya orang melihat ke kita. Ayo jaga, kita mau perfect di hadapan Tuhan. Tapi sekalipun kalau ternyata kita bilang ini aku banget, itu aku tahu aku udah hidup dalam Tuhan, tapi ternyata emosi aku ternyata seperti begini, emosi yatim piatu. Aku pernah terluka, aku pernah disakiti dulu, makanya aku hidupnya jadi begini. Aku gak punya bapak dulu, aku fatherless, aku yatim piatu, ya kan? Saya mau kasih tahu jawabannya. Yang mampu menyembuhkan kita hanya Tuhan Yesus Kristus, yang bisa menyempurnakan kita. Benar-benar ayat terakhir, benar-benar terakhir, Yeremia 30 ayat 17, 1, 2, 3. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yaitu sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Mungkin dalam kehidupan kita dibuang, orang menjauhi kita karena kita orang yang gampang marah. Orang menjauhi kita karena mungkin kita orang yang suka berbohong. Kita tahu keadaan kita gak kepengen kayak begini Tuhan. Tapi ternyata aku adalah orang yang seperti demikian. Aku kok berantakan begini ya Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan bilang, aku akan mendatangkan kesembuhan bagi hidup kita. Tuhan mampu mengobati setiap luka-luka kita. Sehingga pada saat kita ketemu Tuhan, kita perfect, kita utuh, tidak bercacat roh, tubuh, dan jiwa kita. Yang mau beri tepuk tangan buat Yesus Kristus. Mari kita bantu berdiri, sudah terkasih. Terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami diingatkan dalam kehidupan kami supaya kami gak ngejar hal-hal dunia yang membuat kami hidup cacat terus secara spiritual, secara emosi. Tetapi justru yang harus kami kejar adalah keutuhan di dalam Engkau. Sehingga pada saat kelak Tuhan datang menjemput kami utuh tak bercacat. Tuhan Yesus, kami menyadari banyak di antara kami yang gak sempurna. Banyak di antara kami Tuhan Yesus yang mungkin adalah korban luka masa lalu, kepahitan. Banyak di antara kami Tuhan Yesus yang hidupnya mungkin belum utuh, belum mendapatkan sozo tersebut Tuhan. Walaupun Tuhan udah datang dalam hidup kami, tetapi masih ada bagian-bagian tertentu yang belum pulih. Sehingga kami merasa kami selalu jadi korban. Sedikit-sedikit kami ngerasa orang lain itu kok giniin kita sih, kok giniin aku sih. Atau bahkan mungkin kita menjadi orang yang dingin hatinya, kejam, perkataan kita pedas. Atau kita bahkan sibuk menjadi pahlawan. Tapi hari ini Bapa, selidiki setiap hati kami Tuhan. Mungkin ada di antara anak-anakmu yang masih suka iri hati, benci dengan keberhasilan orang, apalagi kalau orang itu pernah jahatin kita. Kita mau dia gagal. Kita lihat orang lain kok hidupnya lebih enak sih, orang lain kok hidupnya lebih bahagia sih, dan kita iri. Tuhan Yesus, sembuhkan, 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 sembuhkan. Apabila malam hari ini ada di antara kita yang gampang sekali tersinggung, Tuhan, malam hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bagian kami yang rusak, yang cacat ini Tuhan, itu gampang marah, gampang tersinggung Tuhan. Sembuhkan kami gak mau menjadi orang bodoh di mata-Mu. Kami mau menjadi orang bijaksana karena kami punya Roh Kudus yang menolong kami, yang menyertai kami, sehingga kami bisa menguasai diri, menguasai mulut kami dari berbicara bohong. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, sembuhkan Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan, mungkin di antara kami juga Tuhan,
Ada yang berkata bahwa kami tuh gampang banget tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Kami juga mau Tuhan mengakui itu, dan kami mau punya kesabaran. Kami mungkin sering ngarang cerita supaya orang lain berbelas kasihan sama kami. Kami mengarang cerita yang heboh-heboh, ngarang cerita yang sebenarnya kebenarannya gak kayak begitu. Ampuni kami Tuhan, sembuhkan kami Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami melakukan kegiatan kami supaya kami cari perhatian dari orang, supaya kami dikasihani oleh orang itu. Kami cari perhatian. Kami cari perhatian dengan melakukan kesibukan yang heboh. Dan kami lupa yang harusnya kami kejar adalah aplaus dari Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia ya Tuhan. Bapak, inilah kelemahan-kelemahan kami. Inilah cacat-cacat kami yang harus kami buang, yang harus kami perbaiki, yang harus kami sembuhkan. Sehingga pada saat kami berjumpa dengan Tuhan, hidup kami semakin sempurna, disempurnakan. Tolong anak-anakmu ya Tuhan, tolong anak-anakmu. Sudah terkasih, mari angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, di tangan kami ada kecacatan kami. Di tangan kami ada keyatim piatuan kami ya Tuhan. Ada dari hal-hal yang telah disampaikan tadi di dalam khotbah, 1-2 poin itu ada di tangan ini Tuhan. Kami yang pemarah, kami yang gampang tersinggung, kami yang suka bohong, kami yang suka mengarang cerita, kami yang suka minta atensi dari manusia, kami yang suka jealous, iri hati sama orang. Tuhan, sembuhkan Tuhan, sembuhkan anak-anakmu. Terima kesembuhan, terima kesembuhan. Karena Tuhan kita Jehovah Rafa, Dia mampu menyembuhkan, mampu memulihkan. Dia our healer, pemulih dalam kehidupan kita. Dan Dia Tuhan yang menyempurnakan kita. Terima mujizat yang terjadi malam hari ini. Thank you Jesus. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita percaya Tuhan menolong kita, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, pengajaran yang sudah kita terima malam hari ini. Amin. Berapa banyak yang mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Yo, sekali lagi kasih tepuk tangan yang buat Tuhan. Di nama Tuhan, sebentar kita diberi kesempatan untuk kita menabur, memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu dapat memberikan secara cash maupun secara cashless. Ada QR yang Bapak Ibu boleh scan, atau juga akan disediakan kantong-kantong persembahan yang sebentar akan diedarkan. Bapak Ibu, mari sebelum memberi sama-sama kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan. Ajar kami untuk kami menangkap, kami melakukannya dalam hidup kami. Kami dibentuk sedemikian rupa sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami Roh Kudus, karena kami tahu kami nggak mampu berjalan sendiri, tapi kami perlu Tuhan yang menolong setiap kami. Sebentar kami diberi kesempatan untuk menabur, memberikan persembahan kami, sucikan, kuduskan setiap persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu, khususnya melalui wadah-Mu di tempat ini, gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita, karena kami mengasihi Tuhan, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi. Sama-sama katakan amin. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Biar ku tinggikan
Bapak Ibu Saudara, ada formulir-formulir doa yang mungkin Bapak Ibu sudah isi, boleh masukkan ke kotak permohonan doa yang ada. Dan sebentar Ibu Levi akan berdoa buat setiap permohonan doa yang Bapak Ibu isi. Boleh Bapak Ibu mungkin ada yang mengisi form doa, boleh maju, boleh memasukkannya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau dukung doa buat saudara-saudara kita. Mari saya persilakan Bu Levi. Sudah terkasih, di tangan orang percaya ada kuasa. Dan kita mau mengarahkan tangan kita kepada setiap permohonan doa di tempat ini. Ada kuasa Tuhan mengalir untuk memulihkan, menyembuhkan apapun yang menjadi permohonan doa anak-anak Tuhan. Tuhan selalu menyendengkan telinganya. Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu hati, bersepakat ya Tuhan, untuk mendoakan setiap pergumulan-pergumulan yang sedang dialami oleh keluarga rohani kami. Entah apapun pergumulannya, Tuhan sudah tahu apa yang sedang diminta, digumuli oleh mereka. Dan Tuhan, kami terus mengetuk pintu surga. Kami terus meminta, karena yang meminta diberi oleh Tuhan. Yang mengetuk pintu dibukakan. Yang mencari, maka mereka akan mendapatkan. Bapa, saat ini Tuhan, kami berdoa karena kami percaya ya Tuhan Yesus, setiap permohonan doa ini tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan menyendengkan telingamu, Tuhan mendengar setiap doa-doa yang dinaikkan. Bahkan Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu untuk memberikan jawaban kepada setiap anak-anak-Mu. Semua akan indah pada waktunya Tuhan. Bahkan Tuhan, apapun yang digumuli, Tuhan sudah menyiapkan jawaban. Jauh melebihi dari apa yang didoakan, jauh melebihi dari apa yang diminta oleh anak-anak-Mu. Yang sakit, terima kesembuhan. Yang sedang berbeban berat, terima kelegaan yang berasal daripada Tuhan. Yang sedang menghadapi jalan buntu, terima jalan keluar daripada Tuhan. Yang sedang mungkin mengalami beban yang benar-benar rasanya tidak sanggup lagi, percayalah, Tuhanlah Tuhan pembuat mujizat. Biar lewat doa-doa ini Tuhan, kami percaya jawaban Tuhan sudah terjadi. Kami terima dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapa dulu kembali kita mendengarkan pengumuman. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bu Levi boleh menjadi saluran berkat buat kami malam hari ini. Kami percaya kami semua diberikan pencerahan baru bagaimana kami harus hidup hari-hari ini. Terima kasih Ibu. Nah, kami memberitahukan bahwa kebaktian tengah minggu akan kembali diadakan untuk sepekan ke depan. Tanggal 5 Juli akan ada kebaktian lagi di tempat ini. Kami undang kembali Bapak Ibu Saudara, boleh sama-sama kita hadir untuk menerima berkat yang sama seperti yang sudah kita terima berkat malam hari ini. Amin. Jadi tanggal 5 Juli akan dilayani oleh hambanya pendeta Rubin Ong. Mari sama-sama kita berkumpul di tempat ini. Saudara boleh mengajak handai tolak teman-teman, saudara-saudara kita yang selama rindu untuk datang kebaktian di tengah minggu, dan inilah tempatnya yang tepat. Amin. Nah, kita akan selesai. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapak, kami berterima kasih Bapak kalau malam hari ini kami boleh diberikan pencerahan Tuhan, bagaimana kebenaran firman-Mu yang menuntun kami Tuhan, supaya kami boleh lebih bijaksana di dalam mengelola keberadaan kami. Kami tahu Tuhan Yesus banyak hal yang sedang dikoreksi di dalam kehidupan kami. Kalau 4 hal yang kami boleh dengarkan malam hari ini sungguh-sungguh menuntun kami, mengajarkan kami, mencerahkan kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi serupa sejalan seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan oleh Bu Levi, dan kami menerima berkat luar biasa malam hari ini. Jemaat-Mu juga kami sama-sama sudah menerima berkat malam hari ini. Terima kasih Bapak. Malam hari ini kami akan pulang ke rumah kami. Mari Bapak Engkau berkati umat-Mu yang sudah hadir, jemaat yang sudah hadir. Mari tuntun mereka. Ada kerinduan dari kami Bapak untuk boleh melihat lagi banyak jemaat Tuhan boleh hadir lebih banyak lagi di tempat ini. Dan kami berharap Tuhan Engkau campur tangan apa yang menjadi pergumulan umat yang hadir malam hari ini. Biar mereka yang hadir malam hari ini, mereka sama-sama boleh diberkati dengan kebenaran firman. Mereka boleh menerima berkat Tuhan, mujizat bahkan terjadi malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat
koordinator ibadah, para pelayan-pelayan-Mu, semua kami yang mengambil bagian Tuhan malam hari ini. Berkat yang sama kami sudah terima juga malam hari ini melalui kebaktian ini ya Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa buat gembala setempat yang kami berdoa biar Engkau juga berkati hamba-Mu ini Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya. Apapun yang dilakukan Tuhan yang akan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapak, Engkau sudah menuntun kami hadir. Engkau juga akan menuntun kami pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Bapak, kami akan pulang kembali ke tempat kami, sertai kami semuanya Tuhan, para umat-Mu Tuhan, tibakan dengan tidak kurang suatu apa-apa. Mereka yang bergumul di dalam pekerjaan, di dalam sakit penyakit, saya malam hari ini Tuhan, mujizat itu sudah terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan pulang kembali dan kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan setiap berkat ini terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam kehidupanmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pertumbuhan spiritualmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah engkau dengan berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kasih Allah yang berlimpah-limpah. Orang dunia melihatmu dan berkata, sungguh orang ini sangat diberkati Tuhan. Tuhan memberkatimu karena Tuhan setiap hari akan mempertemukan engkau dengan orang-orang tertentu di mana engkau akan jadi saluran berkat bagi kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah diberkati penuh oleh Tuhan, sama-sama katakan amin.